membahas mengenai tentang cerpen. Kebetulan kita sama-sama tadinya dengan orang yang lain. Kebetulan orang lain sudah mau masuk ke proyek pembuatan cerpen. Kapan dibukukannya? Dibukukannya nanti di bulan ketiga sebagai tugas akhir semester. Kalian di sini, kalian jangan kaget. Oh, ada videonya. Ini hanya sebagai dokumentasi pembelajaran di kelas 11. Kebetulan saya ini kalau perjalanannya masuk di kelas ini. Saya tidak tahu dari awal. Karena mengapa? Karena kalian dipinjam oleh guru PPJ. Nah, untuk mengkondisikan atau menyamakan dengan kelas yang lain, kita akan masuk dengan tentang cerpen. Di dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu ada dua pokok pembahasan atau dua inti di dalam pembahasan tentang pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama adalah tentang kebahasaan. Yang kedua tentang kesaksaan, bukan kebahagiaan. Dan kesaksaan memang udah bahagia ya. Ini belajar. Beda jangan guru. Pikiran budak, pikiran hutang, pikiran cicilan, bukan ya? Nah, sekarang ada dua pokok bahasa. Yang pertama adalah kebahasaan. Kemarin saya belajar tentang kebahasaan. Nama sekarang kalian akan mengenai tentang pengertian cerpen. Pengertian cerpen itu maksudnya kemana? Kesaksaan. Mengapa dikatakan sebagai kesaksaan? Ya, kita tahu. Kunaon disebut kesaksaan. Puisi. Itu kan ya? Drama. Novel. Itu masuknya kesaksaan. Nah, sekarang kalian akan masuk materi mengenai tentang kebahasaan, itu pengertian tentang cerpen. Cerpen adalah apa? Cerita pendek. Ayo orang pendek ya. Adalah cerita yang memaparkan tentang salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Prosa karangan, bukan ya? Kalau fiksi lawan katanya apa? Fiksi lawan katanya apa itu pengertian fiksi? Tidak benar nyata. Hah? Tidak real, tidak nyata. Berarti lawan katanya apa? Fiksi lawan katanya ilmiah. Aduh, itu mah. Nah, banyak seperti ini. Di sini cerpen adalah berbentuk prosa, bedanya sama dengan novel. Kalau cerpen itu menceritakan hanya satu permasalahan, atau hanya dalam satu adegan, atau hanya dalam satu konflik. Konfliknya apa? Hanya satu peristiwa, hanya satu kejadian saja. Berbeda dengan novel. Kalau novel itu menceritakan, memaparkan dari A sampai Z. Beda dengan cerpen. Cerpen itu hanya memaparkan A saja, bangun B saja, bangun C saja. Tapi kalau novel itu menceritakan ketika kita lahir, kemudian dewasa, anak, dewasa, udah tua, menikah. Sebelum menikah apa dulu? Pacaran dulu. Udah pacaran, menikah. Udah menikah, mekok, punya anak. Ya, mekok kan, kamu punya anak kan? Punya anak, melahirkan, istrinya hamil, proses kan? Kemudian melahirkan. Dalam melahirkan menceritakan tentang lahir, punya bayi lagi, tua sampai meninggal.
Tapi yang namanya cerpen itu hanya satu tulis saja, hanya satu babak saja, hanya satu permasalahan saja. Maka yang namanya cerpen itu antara berapa kata biasanya? 1000. Maksimal berapa ribu? 10 kalau maksimal ya, antara 7.000. Apakah kita mampu membuat cerpen? Apakah kita bisa membuat cerpen? Kan bisa. Pak, lamun kajian cerpen boleh nggak menceritakan hal-hal yang di luar nalar? Boleh nggak? Boleh. Boleh, silakan saja. Kan di sini ceritanya apa? Cerita khayalan di luar nalar, bukan ilmiah. Kalau ilmiah itu apa dipunyai dengan pembuktian nyata real. Tapi yang namanya cerpen itu tidak nyata, tidak teruji dengan kebenarannya. Pak, boleh nggak saya membuat cerpen mengenai tentang hantu? Boleh nggak? Boleh. Wah, kami kajian di luar mengenai tentang kebahagiaan di alam kubur. Boleh nggak? Boleh. Pak, boleh nggak saya harus pakai dulu? Nah, itu mah kebahagiaan di alam kubur. Anu kumaha kebahagiaan di alam kubur teh? Anu kubur mah beunghap gitu kan ya. Itu menurut kita kan. Tapi kan menurut agama beda lagi versinya. Beda lagi permasalahannya. Dikatakan kebahagiaan di alam kubur, iya, ini terjadi. Jika apa? Jika terjadi kehidupan dunia, amal solehnya amal solehnya maksimal, bisa teruji. Maka muncullah kebahagiaan di alam kubur. Beranak di alam kubur. Bayang makanya, air parahina kumaha, air malaikat kumaha. Boleh, silakan aja. Pocong centil, kuntil anak bahagia, kuntil anak beranak. Beranak di luar masa. Ini aneh-aneh gitu. Itu khayalan. Tapi, nah di sini, mengapa kita membuat cerpen supaya orang lain bisa tarik, bukan supaya orang lain bisa membacanya. Maka kalian membuat dulu yang di luar nalar, untuk membuat dulu yang aneh-aneh. Supaya apa? Supaya orang lain bisa membaca, supaya orang lain bisa membacanya. Berbeda dengan novel. Kalau novel itu memaparkan tentang kehidupan, dari kebahagiaan, sedih, marah, itu lagi konfliknya, klimaksnya di mana. Tapi kalau cerpen itu klimaksnya hanya satu permasalahan saja. Klimaksnya hanya satu pokok permasalahan saja. Ketika kalian ada masalah, rasa bahagia, rasa sedih, tenang, boleh diluangkan dalam bentuk tulisan, boleh menceritakan, memaparkan dalam kehidupan kalian. Maka yang namanya cerpen itu bisa menceritakan siapa? Hanya satu konflik atau hanya satu masalah. Satu tunggal. Benar nggak? Cerpen itu bisa menceritakan si aku, si dia, si saya, si kami, si beliau, siapa saja, si kucing, si kambing, si bangsa, bukan sekalipun. Boleh, hanya satu permasalahan saja. Berbeda dengan yang namanya novel. Novel itu diceritakan dalam satu kelas. Misalnya menceritakan ini selesai, muncul ke sini, bukan? Ini selesai, lari ke belakang lagi ke sana, udah selesai, sini. Bisa satu ya kan dalam itu novel. Kalau cerpen hanya satu adegan, hanya satu permasalahan konflik di kelas DPIB 1, konfliknya muncul permasalahannya.